Ada 6 tokoh di Indonesia yang konon moksa. Moksa diartikan sebagai melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana menurut konsep Hindu dan Buddha. Intinya mayat orang itu hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Dan berikut ini adalah 6 tokoh sakti Nusantara yang dipercaya mencapai moksa. Yang pertama, Patih Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit. Mahapatih Gajah Mada adalah tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap hingga sekarang. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupu ketiga, Patih Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib Putri Sunda akibat konflik perang bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada, hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha, sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada hingga ia pun melakukan tapas medi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu dia menghilang menuju Niskala atau mencapai moksa. Dan ketika pasukan Majapahit datang, tak berhasil menemukan keberadaannya. Namun versi cerita lain menurut kitab Kakawi Nagara Kretagama menyebutkan Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau 1364 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah tak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Yang kedua, Semar atau Sabdo Palonoyo Genggong, Kiai Lurah Semar Badranaya. Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Badranaya dan mendapat julukan Sabdo Palonoyo Genggong adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa. Setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya kelima memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya kelima diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa, dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut, hanya terdapat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Yang ketiga, Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya ia berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun
ia menjadi raja. Namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk Islam. Di masa-masa sulit itu, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa berata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Yang keempat, Prabu Brawijaya kelima atau raja terakhir kerajaan Majapahit. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya kelima tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kejayaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara. Saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya kelima sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya kelima adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, ia pun melanjutkan tapa berata tingkat akhir dengan cara mengasingkan dirinya di dalam gua di Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Yang kelima, Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai tahun 1157. Sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga, Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri Jayasaba. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasaba mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut, dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapa keras selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang Kediri untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia, dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidupnya. Yang keenam, Supriyadi. Kisahnya masih simpang siur dan tidak pasti akan kebenarannya. Ada yang bilang Supriyadi meninggal sewaktu memberontak dari Jepang yang kala itu menjajah Indonesia. Dan ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar ini menghilang tanpa bekas alias moksa. Bagi sebagian orang, menghilangnya Supriyadi sempat dijadikan bahan bercandaan, yaitu menghilang tidak dapat kembali. Namun bagi orang lain, khususnya orang-orang zaman dahulu, menganggap bahwa moksanya Supriyadi adalah benar dan akan kembali muncul jika Indonesia sudah dalam keadaan yang teramat gawat. Itulah 6 tokoh sakti Nusantara
yang dipercaya mencapai moksa. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.